Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis asal daerah teman-teman di kolom komentar. Dukung perkembangan channel ini dengan memberikan like dan subscribe, agar kami dapat terus menghadirkan cerita-cerita menarik berikutnya. Lala duduk terdiam di tepi ranjang, memandangi layar telepon genggam mutakhir di tangannya dengan tatapan kosong yang perlahan berubah menjadi sorot mata tajam. Udara di dalam kamar itu terasa pengap meskipun penyejuk ruangan menyala penuh. Di layar teleponnya, terpampang sebuah gambar bukti pemesanan ruang perayaan dari sebuah hotel paling megah di pusat kota. Angka yang tertera di bagian bawah tagihan tersebut sangat mencolok, yaitu 100 juta rupiah. Pesan itu dikirim oleh Dian, adik dari suaminya. Tidak ada sapaan hangat, tidak ada basa-basi yang menunjukkan rasa hormat kepada seorang kakak ipar. Dian hanya mengirimkan gambar tersebut dan menyertainya dengan sebuah kalimat perintah yang sangat merendahkan. Dian menuliskan pesan agar Lala segera mengirimkan uang 100 juta tersebut ke rekeningnya hari ini juga, dengan alasan ia harus melunasi sisa pembayaran gedung dan segala keperluan pestanya besok. Lala menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya. Ia merapikan ujung hijabnya yang sedikit berantakan. Selama 3 tahun menjalani biduk rumah tangga bersama Randy, Lala selalu menekan egonya. Ia menampilkan sosok istri yang penurut, pendiam, dan sangat sederhana. Ia sengaja membiarkan suaminya merasa menjadi kepala keluarga yang hebat dan berkuasa. Lala membiarkan ibu mertuanya mengatur segala urusan rumah tangga, dan membiarkan adik iparnya, Dian, bermanja-manja meminta berbagai macam barang mewah. Lala melakukan semua pengorbanan itu karena ia tulus mencintai Randy. Ia ingin membangun sebuah keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Lala menyembunyikan identitas aslinya sebagai seorang pengusaha tingkat atas yang memiliki puluhan perusahaan besar dan jaringan hotel mewah di berbagai penjuru negeri. Ia hanya ingin memastikan bahwa Randy mencintainya apa adanya, bukan karena kekayaan luar biasa yang ia miliki. Namun, pengorbanan dan kesabaran yang Lala berikan rupanya dipandang sebagai sebuah kebodohan oleh keluarga suaminya. Melihat tagihan 100 juta yang dikirimkan hanya untuk sebuah perayaan semalam suntuk, Lala merasa batas kesabarannya telah hancur. Selama ini, uang belanja yang diberikan Randy kepadanya tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk gaya hidup mewah ibu mertua dan adik iparnya. Randy selalu membanggakan diri sebagai pria sukses yang menafkahi istrinya, padahal jabatan Randy di tempatnya bekerja tidak lebih dari seorang karyawan biasa. Fakta yang paling menyedihkan adalah, perusahaan tempat Randy bekerja sebenarnya merupakan salah satu anak perusahaan milik Lala yang dikelola oleh orang kepercayaannya. Semua kemewahan yang dinikmati Randy, mulai dari mobil hingga uang jajan puluhan juta yang sering dihabiskan Dian, diam-diam disalurkan oleh Lala melalui berbagai alasan yang masuk akal agar suaminya tidak curiga. Telepon genggam Lala kembali bergetar berulang kali. Dian mengirimkan rentetan pesan baru yang isinya semakin tidak masuk akal. Dian mendesak agar uang itu segera masuk ke rekeningnya, karena teman-temannya sesama orang kaya sudah bersiap untuk datang ke acara besok. Dian bahkan mengancam akan mengadukan Lala kepada Randy dan ibunya jika Lala berani menunda pembayaran tersebut. Dian menuliskan bahwa Lala adalah istri yang tidak berguna jika tidak bisa membantu keluarga suaminya sendiri. Dian merasa bahwa sebagai keluarga, sudah menjadi kewajiban Lala untuk mewujudkan impiannya menggelar pesta termegah abad ini. Lala membaca rentetan pesan itu dengan senyum sinis yang mengembang di bibirnya. Keserakahan keluarga suaminya sudah mencapai titik yang sangat menjijikkan. Mereka tidak pernah menghormatinya sebagai manusia, melainkan hanya menganggapnya sebagai pelayan dan mesin pencetak uang. Jari-jari Lala mulai bergerak di atas layar telepon pintarnya. Ia tidak mengetik penjelasan panjang lebar mengenai kondisinya. Ia tidak meminta maaf atau beralasan sedang tidak memiliki uang tunai. Lala hanya membalas pesan Dian dengan satu kalimat singkat, padat, dan sangat menusuk. Kerja dan cari uang sendiri, tanda seru. Setelah menekan tombol kirim, Lala meletakkan teleponnya di atas meja nakas. Ia menyandarkan punggungnya, menunggu badai besar yang sudah pasti akan segera datang. Ia tahu betul bagaimana tabiat buruk adik iparnya itu.
Dian pasti sedang mengamuk di kamarnya, melempar barang-barang, dan langsung menghubungi Randy untuk mengarang cerita bohong tentang betapa jahatnya perlakuan Lala kepadanya. Benar saja, perkiraan Lala sama sekali tidak meleset. Tidak sampai 10 menit kemudian, telepon genggamnya berdering dengan sangat nyaring. Nama suaminya, Randy, berkedip-kedip di layar panggil. Lala menarik napas sejenak, mengumpulkan seluruh ketenangannya, lalu menjawab panggilan tersebut. Belum sempat Lala mengucapkan sepatah kata pun, suara bentakan keras langsung menyambar dari seberang panggilan. Randy berteriak dengan nada penuh amarah, mempertanyakan kelancangan istrinya membalas pesan adiknya dengan kalimat sekasar itu. Randy mengatakan bahwa Dian sedang menangis tersedu-sedu dan perayaan ulang tahunnya terancam berantakan jika uang itu tidak segera dibayarkan ke pihak pengelola gedung. Lala menjawab dengan nada suara yang sangat tenang, sebuah ketenangan yang justru membuat kemarahan di seberang sana semakin tersulut. Lala bertanya kepada Randy, dari mana ia harus mendapatkan uang 100 juta rupiah dalam waktu sesingkat ini. Randy dengan nada angkuh dan merendahkan mengatakan bahwa Lala harus mencari pinjaman ke teman-temannya atau menjual semua perhiasan yang ia miliki. Randy bersikeras bahwa sebagai kakak ipar, Lala memiliki kewajiban mutlak untuk membahagiakan Dian. Apalagi ini adalah perayaan penting menuju kedewasaan adiknya. Randy bahkan membanggakan dirinya sendiri, berteriak bahwa selama ini ia sudah bekerja sangat keras memeras keringat untuk menghidupi Lala, sehingga wajar jika sesekali Lala membalas budi dengan berkorban demi keluarganya. Mendengar semua kebohongan, manipulasi, dan kesombongan yang keluar dari mulut suaminya, hati Lala berubah menjadi sedingin es. 3 tahun kebersamaan mereka terasa seperti sebuah lelucon yang sangat buruk. Suara Randy semakin meninggi, memaki Lala dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami. Randy kemudian mengeluarkan kalimat ancaman pamungkas yang selama ini selalu ia gunakan setiap kali Lala mencoba menolak atau mempertanyakan keputusannya. Randy mengancam, bayar semua kebutuhan acara ulang tahun adikku hari ini juga, atau kau bukan lagi istriku. Randy mengira ancaman perpisahan itu akan membuat Lala hancur, menangis ketakutan, dan memohon ampun seperti yang selalu ia harapkan dari seorang istri yang lemah. Namun kali ini, Randy salah besar. Lala tidak meneteskan air mata sedikit pun. Tidak ada isak tangis atau permohonan maaf yang keluar dari bibirnya. Lala justru merasa sebuah beban raksasa baru saja terangkat dari pundaknya. Ia akhirnya menyadari bahwa pernikahan ini memang sebuah kesalahan besar yang tidak pantas untuk dipertahankan sedetik pun lebih lama. Lala tersenyum tipis, lalu menjawab dengan suara yang sangat stabil, tegas, dan penuh wibawa. Lala berkata, "Baik, mari kita lihat siapa yang akan menyesal." Tanpa menunggu balasan atau makian lanjutan dari Randy, Lala langsung memutus panggilan tersebut secara sepihak. Mulai detik ini, sandiwara panjang sebagai istri yang tidak berdaya telah resmi berakhir. Lala akan menunjukkan kepada keluarga serakah itu, siapa sebenarnya penguasa sejati yang selama ini menjadi pijakan hidup mereka. Setelah memutus panggilan dari Randy, Lala berdiri dari tepi ranjang dan menyapu pandangannya ke seluruh penjuru kamar. Kamar ini dipenuhi oleh perabotan mewah dan barang-barang berharga peninggalan masa lalu yang selalu diklaim Randy sebagai hasil kerja kerasnya, padahal kenyataannya semua itu dibeli menggunakan uang pribadi Lala. Perasaan cinta yang selama 3 tahun ia rawat dengan susah payah kini telah lenyap tanpa sisa, digantikan oleh rasa muak yang mendalam. Lala melangkah menuju lemari pakaian, mengambil sebuah koper berukuran besar, dan mulai memindahkan pakaian serta barang-barang pribadinya dengan gerakan yang sangat teratur. Tidak ada keraguan dalam setiap gerakannya. Ia tidak akan tinggal di rumah ini lagi. Rumah ini terlalu kotor, penuh dengan kebohongan, manipulasi, dan pengkhianatan dari orang-orang yang menganggap kebaikannya sebagai sebuah kelemahan. Lala sudah merencanakan langkah selanjutnya dengan sangat matang, dan esok hari akan menjadi hari perhitungan yang paling menyakitkan bagi keluarga itu. Setelah kopernya terisi penuh dan tertutup rapat, Lala berjalan menuju sebuah sudut tersembunyi di dalam kamarnya. Di balik sebuah lukisan pemandangan alam berukuran besar yang tergantung di dinding,
Terdapat sebuah brankas baja yang dirancang khusus dan tertanam rapi di dalam tembok. Lala memutar tombol kombinasi angka rahasia yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri, kemudian menempelkan sidik jarinya pada alat pemindai. Pintu brankas baja itu terbuka tanpa suara, memperlihatkan tumpukan dokumen penting, sertifikat kepemilikan tanah, berkas perusahaan, dan sebuah telepon genggam mutakhir yang khusus ia gunakan untuk mengendalikan seluruh jaringan bisnis besarnya. Lala mengambil telepon genggam tersebut, merasakan tekstur logamnya yang dingin di telapak tangan, lalu menyalakannya. Begitu layar menyala, puluhan pesan dan laporan keuangan dari para pemimpin cabang perusahaannya langsung bermunculan. Selama ini, Lala mengendalikan kerajaan bisnis raksasanya dari balik bayang-bayang seorang istri yang terlihat sederhana. Ia mendelegasikan tugas kepemimpinan harian kepada asisten pribadinya, seorang pria yang sangat cerdas, sangat setia, dan selalu siap menjalankan perintahnya kapan saja tanpa banyak bertanya. Lala mencari kontak asistennya tersebut dan menekan tombol panggilan cepat. Nada sambung hanya terdengar 2 kali sebelum suara tegas dan sangat sopan dari seberang menjawab panggilannya. Asistennya menyapa dengan penuh hormat, menanyakan instruksi apa yang bisa ia kerjakan pada sore hari yang menjelang malam ini. Lala memberikan instruksi dengan nada suara yang sangat dingin, mutlak, dan tanpa celah keraguan. Ia menyebutkan nama lengkap adik iparnya, Dian, dan memerintahkan asistennya untuk segera memeriksa sistem pemesanan di salah satu hotel termewah milik jaringan perusahaan mereka yang berada di pusat kota. Lala tahu persis bahwa Dian memilih hotel tersebut karena reputasinya sebagai tempat paling bergengsi, tempat berkumpulnya kalangan kelas atas, dan tempat terbaik untuk menyombongkan diri. Asistennya meminta waktu sejenak, dan suara ketukan papan ketik terdengar samar namun cepat dari seberang panggilan. Tidak lama kemudian, asisten itu mengonfirmasi bahwa memang benar terdapat pesanan ruang perayaan utama atas nama Dian untuk keesokan harinya, lengkap dengan layanan hidangan kelas atas, dekorasi mewah, dan hiburan mahal. Sang asisten juga melaporkan bahwa uang mukanya belum dibayarkan sepenuhnya, hanya menggunakan jaminan identitas Randy sebagai karyawan tingkat menengah di anak perusahaan mereka. Mendengar laporan tersebut, Lala menarik napas panjang, lalu memberikan perintah penghancuran yang paling mutlak. Batalkan pesanan atas nama Dian sekarang juga, cabut semua akses istimewa yang mungkin digunakan oleh keluarga Randy, dan masukkan nama mereka ke dalam daftar tolak permanen di seluruh jaringan bisnis kita. Lala juga memberikan instruksi tambahan yang sangat tegas, agar tidak ada satupun manajer atau pekerja hotel yang memberikan toleransi, keringanan, atau sekadar penjelasan yang sopan kepada mereka besok pagi. Mereka harus diperlakukan sesuai dengan status asli mereka. Asistennya yang sudah lama mengetahui penderitaan bosnya menghadapi keluarga parasit itu, merespon dengan nada yang sangat tegas. Ia menyatakan bahwa perintah tersebut akan dieksekusi detik itu juga. Lala mematikan panggilan, meletakkan teleponnya, dan tersenyum puas. Perasaannya kini sangat ringan, seolah rantai tak kasat mata yang mengikat lehernya selama 3 tahun telah putus. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Dian sedang duduk santai di dalam kamarnya yang berantakan dengan wajah berseri-seri. Ia memegang telepon pintarnya, menempatkannya di atas penyangga, dan memulai siaran langsung di jejaring sosial kesayangannya. Ratusan hingga ribuan pengikut setianya mulai bergabung untuk menonton siaran tersebut. Dian mengenakan pakaian terbaiknya, memoles wajahnya dengan riasan tebal, dan memamerkan berbagai perhiasan mewah yang ia yakini dibeli dari hasil keringat kakaknya. Ia tersenyum sangat lebar ke arah kamera, menyapa para penontonnya dengan nada manja dan penuh kesombongan. Ia membanggakan betapa hebatnya perayaan ulang tahun ke-21 yang akan ia selenggarakan esok hari. Dian bercerita dengan sangat lantang kepada para pengikutnya bahwa pesta besok akan diadakan di ruang utama hotel paling mahal dan paling eksklusif di seluruh penjuru kota. Ia merincikan hidangan mewah apa saja yang akan disajikan, penyanyi terkenal siapa yang akan menghibur tamu, dan betapa mahalnya pakaian rancangan desainer yang akan ia kenakan nanti.
Para pengikutnya di jejaring sosial mulai mengirimkan rentetan pesan berisi pujian, kekaguman, dan rasa iri terhadap kehidupan sempurna yang dimiliki Dian. Dian tertawa sangat puas setiap kali membaca komentar yang memujanya. Ia dengan sombong mengatakan bahwa ia memiliki kakak laki-laki yang sangat sukses dan kaya raya, yang rela melakukan apa saja untuk memenuhi segala keinginannya. Dian merasa dirinya berada di puncak dunia, berhak mendapatkan segala bentuk kemewahan tanpa harus bekerja keras sedikit pun. Ia bahkan sesekali mengejek orang-orang yang harus bekerja dari pagi hingga malam hanya untuk bisa makan. Di tengah keseruannya melakukan siaran langsung, sibuk memandang wajahnya sendiri di layar kamera dan menjawab komentar pujian, sebuah pesan elektronik berstatus sangat penting masuk ke layar telepon genggam Dian. Pesan itu merupakan pemberitahuan resmi dari sistem otomatis hotel mewah yang ia pesan. Judul pesan tersebut tertulis dengan sangat jelas dan dalam huruf besar, mengenai pembatalan sepihak dan penghapusan hak akses dari seluruh fasilitas gedung. Namun, karena Dian terlalu sibuk dengan kesombongannya sendiri, ia sama sekali tidak memperhatikan rincian pesan penting tersebut. Ia hanya menggeser pemberitahuan itu dengan jarinya, menyingkirkannya dari layar agar tidak menutupi wajahnya saat siaran langsung. Dian mengira itu hanyalah pesan promosi biasa atau penawaran potongan harga yang sering mengotori kotak masuknya. Dian terus berceloteh hingga malam semakin larut. Ia berjanji kepada teman-temannya di dunia maya bahwa besok ia akan melakukan siaran langsung sepanjang acara untuk menunjukkan kepada semua orang bagaimana cara berpesta layaknya kaum elit. Dian sama sekali tidak menyadari bahwa fondasi kehidupannya yang palsu baru saja dihancurkan hingga berkeping-keping oleh perempuan yang selalu ia hina setiap hari. Di kamar yang lain, Randy juga sama bodohnya. Pria itu tidur dengan sangat nyenyak, merasa menang dan berkuasa karena yakin ancaman perpisahannya akan membuat Lala ketakutan. Randy sangat yakin besok pagi istrinya akan datang merangkak meminta maaf sambil membawa uang 100 juta yang ia minta. Keluarga yang dipenuhi oleh kesombongan itu tidur lelap dalam hayalan indah mereka, tanpa sedikit pun menyadari bahwa esok hari akan menjadi panggung penghinaan yang paling brutal bagi mereka semua. Pagi hari perayaan yang sangat dinantikan oleh Dian akhirnya tiba. Sinar matahari menyusup masuk melalui celah jendela kamar, membangunkan gadis yang sejak semalam sudah mabuk oleh bayangan kesombongan. Dian melompat dari tempat tidurnya dengan penuh semangat. Ia segera duduk di depan cermin, memanggil perias wajah panggilan yang sudah ia sewa dengan harga mahal. Berjam-jam lamanya Dian duduk di sana, membiarkan wajahnya dipoles hingga terlihat sempurna tanpa celah. Ia mengenakan gaun rancangan desainer ternama yang penuh dengan taburan payet berkilau, memadukannya dengan berbagai perhiasan mewah yang menempel di leher, telinga, dan pergelangan tangannya. Tidak ada satupun barang murah yang menempel di tubuhnya hari ini. Dian mematut dirinya di depan cermin besar, tersenyum puas melihat pantulan seorang putri dari keluarga kaya raya yang siap menjadi pusat perhatian semua orang. Di ruang tengah, Ibu Randy sudah bersiap dengan pakaian terbaiknya. Ia terus memuji-muji kecantikan anak perempuannya dengan suara lantang. Ibu mengatakan bahwa Dian adalah gadis paling beruntung dan paling cantik di seluruh kota. Randy, yang juga sudah mengenakan setelan jas mahalnya, duduk di sofa dengan dada membusung. Ia merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Randy merasa telah berhasil menjadi pahlawan keluarga, sosok pria sukses yang mampu menggelar pesta termewah untuk adik kesayangannya. Tidak ada sedikit pun bayangan Lala di benak mereka. Mereka tidak peduli di mana Lala berada atau mengapa perempuan itu belum terlihat batang hidungnya pagi ini. Bagi Randy, ketidakhadiran istrinya di rumah hanyalah bentuk rajukan kekanak-kanakan yang nanti akan selesai dengan sendirinya setelah Lala memohon ampun. Randy sangat yakin bahwa Lala sudah mentransfer uang 100 juta yang ia minta semalam langsung ke pihak pengelola gedung. Keluarga itu berangkat menuju gedung perhotelan mewah di pusat kota menggunakan mobil sewaan kelas atas. Sepanjang perjalanan, Dian tidak henti-hentinya melakukan siaran langsung melalui telepon pintarnya. Ia menunjukkan pemandangan jalanan kota kepada para pengikutnya, menyombongkan diri bahwa sebentar lagi ia akan tiba di tempat perayaan paling megah abad ini.
Ketika mobil mewah mereka perlahan memasuki pelataran gedung perhotelan tersebut, senyum Dian semakin mengembang. Di ruang penerimaan tamu yang sangat luas dan berlapis lantai puala mengkilap, puluhan teman sekolah dan teman pergaulan Dian yang berasal dari keluarga kaya sudah berkumpul. Mereka menyambut kedatangan Dian dengan sorak-sorai dan tepuk tangan. Dian turun dari mobil layaknya seorang selebritas besar, melambaikan tangan dengan gaya angkuh, dan memeluk teman-temannya satu persatu. Rombongan besar itu kemudian berjalan bersama-sama menuju area aula utama perayaan yang terletak di sayap kanan gedung. Dian memimpin di depan, berjalan dengan dagu terangkat tinggi, sementara Randy dan ibunya mengikuti dari belakang dengan senyum bangga. Teman-teman Dian terus memberikan pujian atas kemewahan tempat tersebut. Gedung perhotelan ini memang terkenal dengan penjagaan yang ketat dan pelayanan tingkat atas yang hanya bisa dinikmati oleh orang-orang dengan kekayaan berlimpah. Namun, langkah angkuh rombongan itu terpaksa berhenti secara mendadak. Tepat di depan pintu masuk lorong menuju aula utama, berdiri barisan pengawal berbadan tegap dengan wajah datar. Di depan para pengawal tersebut, berdiri seorang pria paruh baya yang merupakan pengelola utama tempat itu. Pria itu menyilangkan tangan di depan dada, memberikan tatapan yang sangat tegas dan menolak kedatangan mereka. Dian mengerutkan kening, merasa terganggu karena perjalanannya dihentikan. Ia melangkah maju dan membentak pengelola tersebut. Dian mengatakan bahwa ia adalah penyewa aula utama hari ini dan menuntut agar pintu segera dibuka, karena teman-temannya sudah tidak sabar untuk masuk. Pengelola gedung itu tidak bergeming sedikit pun. Dengan suara bariton yang sangat tenang namun menggema di lorong tersebut, pengelola itu menjawab, "Maaf, nama Anda sudah dibatalkan dari daftar penyewa kami sejak tadi malam, dan Anda semua telah dimasukkan ke dalam daftar tolak permanen di seluruh jaringan penginapan mewah kami." Mendengar kalimat tersebut, suasana yang awalnya riuh rendah oleh tawa langsung berubah menjadi hening. Teman-teman Dian saling berpandangan dengan wajah bingung, sementara wajah Dian langsung berubah menjadi merah pada menahan amarah dan rasa malu. Randy tidak terima melihat adiknya dipermalukan di depan umum. Ia segera menerobos maju, berdiri berhadapan dengan pengelola tersebut. Randy meninggikan suaranya, memaki pria itu dengan sebutan pegawai rendahan yang tidak tahu berhadapan dengan siapa. Randy berteriak bahwa ia adalah orang penting, dan jika masalahnya adalah sisa pembayaran, ia bisa melunasinya detik itu juga tanpa perlu tawar-menawar. Dengan gaya yang sangat sombong, Randy merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah kartu pembayaran tanpa batas. Ia melemparkan kartu tersebut ke dada pengelola gedung, menyuruh pria itu untuk segera menggeseknya dan memotong uang ratusan juta sesuka hatinya asalkan pintu aula segera dibuka. Teman-teman Dian kembali berbisik, kali ini memuji kekayaan dan kehebatan kakak laki-laki Dian yang terlihat sangat berkuasa. Pengelola gedung itu menangkap kartu yang dilemparkan Randy dengan tenang. Ia memberikan isyarat kepada asistennya untuk membawa mesin pembayaran nirkabel. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mesin itu dihidupkan, dan kartu pembayaran Randy digesek perlahan. Suasana kembali hening, semua mata tertuju pada layar kecil di mesin tersebut. Hanya dalam hitungan detik, mesin itu mengeluarkan bunyi penolakan yang sangat nyaring. Pengelola gedung membaca pesan yang tertera di layar, lalu menatap Randy dengan senyum yang sangat merendahkan. Pria itu berbicara dengan suara lantang agar semua orang di sana bisa mendengar. Kartu Anda ditolak, saldo Anda tidak mencukupi, dan yang paling parah, rekening utama telah membekukan kartu ini karena adanya dugaan tindak penipuan dan penggelapan dana. Pernyataan pengelola gedung itu bagaikan petir di siang bolong bagi Randy dan keluarganya. Dian berteriak histeris, menuduh mesin itu rusak dan menuntut agar mereka mencobanya lagi. Namun pengelola itu dengan tegas menolak dan meminta petugas keamanan untuk mulai mendorong rombongan itu mundur menuju pintu keluar. Teman-teman Dian yang sejak awal sudah merasa ada yang aneh, mulai berbisik-bisik dengan nada mengejek. Beberapa dari mereka bahkan terang-terangan menertawakan Dian, menyebut gadis itu sebagai pembohong miskin yang mencoba berlagak menjadi orang kaya. Randy merasakan keringat dingin sebesar biji jagung mengucur di dahinya. Rasa malu yang luar biasa membakar wajahnya.
Dalam kepanikan yang memuncak, Randy segera mengeluarkan telepon genggamnya dan menekan nomor istrinya dengan tangan gemetar. Ia harus memaksa Lala datang ke tempat ini sekarang juga dan membereskan kekacauan ini, apapun caranya. Di sisi lain kota, di dalam sebuah ruang kerja mewah yang berlapis kaca kedap suara, Lala sedang duduk dengan tenang menikmati secangkir teh hangat. Ia sudah tidak lagi mengenakan pakaian sederhana yang selalu ia pakai saat mengabdi sebagai ibu rumah tangga. Pagi ini, Lala mengenakan setelan celana dan jas berpotongan tegas, dipadukan dengan hijab yang menjuntai rapi dan elegan. Wajahnya memancarkan aura kekuasaan dan kecerdasan yang selama 3 tahun sengaja ia sembunyikan di balik sikap penurut. Lala tersenyum kecil ketika melihat layar telepon di atas mejanya menyala, menampilkan nama Randy yang memanggil tanpa henti. Lala sengaja membiarkan telepon itu berdering hingga panggilan kelima, menikmati bayangan kepanikan suaminya, sebelum akhirnya ia mengangkat panggilan tersebut dan mendengarkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dari seberang sana, terdengar suara Randy yang bergetar karena campuran amarah, rasa malu, dan keputusasaan. Randy berteriak, memerintahkan Lala untuk segera datang ke gedung perhotelan tempat acara adiknya diadakan. Randy memaki Lala, menuduhnya telah melakukan kesalahan fatal saat mentransfer uang, sehingga kartunya dibekukan oleh pihak bank. Randy tidak tahu bahwa rekening utama yang selalu menyuplai uang ke kartu itu adalah rekening pribadi Lala. Dengan napas terengah-engah, Randy mengancam bahwa jika Lala tidak datang membawa uang tunai ratusan juta dalam waktu 15 menit, ia benar-benar akan menghancurkan hidup Lala. Lala mendengarkan semua ancaman kosong itu dengan tatapan datar. Setelah Randy selesai berteriak, Lala hanya menjawab dengan satu kalimat singkat. "Tunggu aku di sana, aku akan datang untuk membereskan segalanya." Lala langsung memutus panggilan dan beranjak dari kursi kebesarannya. Lala melangkah keluar dari ruang kerjanya, disambut oleh asisten pribadinya dan 4 orang pengawal berbadan tegap. Mereka berjalan menyusuri lorong kantor menuju lift khusus petinggi perusahaan. Tidak lama kemudian, sebuah mobil mewah keluaran terbaru yang harganya mencapai miliaran rupiah meluncur membelah jalanan kota. Di dalam mobil, Lala hanya diam menatap pemandangan luar dari balik kaca gelap. Ia sedang mempersiapkan mentalnya bukan untuk sebuah pertengkaran, melainkan untuk sebuah panggung penghakiman. Ia akan menghancurkan keangkuhan Randy dan keluarganya tepat di hadapan orang-orang yang selama ini selalu mereka pameri. Lala ingin melihat bagaimana reaksi pria arogan itu ketika mengetahui bahwa istri yang selama ini ia anggap sebagai beban, sebenarnya adalah pemilik dari seluruh kemewahan yang ia nikmati. Sementara itu, di ruang penerimaan tamu yang luas di gedung perhotelan, Randy, Dian, dan ibunya sedang menjadi tontonan gratis. Para petugas keamanan tidak mengizinkan mereka duduk di sofa mewah yang tersedia, memaksa mereka berdiri di sudut ruangan seperti tamu tak diundang. Teman-teman Dian yang jahat sengaja tidak pulang, mereka justru berdiri agak jauh sambil terus merekam kejadian memalukan itu dengan telepon pintar masing-masing. Dian menangis sesenggukan hingga riasan wajahnya luntur dan berantakan. Ia terus menyalahkan Randy yang dianggap tidak becus mengurus pembayaran gedung. Ibu Randy terus mengusap dada, mencoba menenangkan anak perempuannya sambil merutuki Lala yang dianggap sebagai sumber segala kesialan hari ini. Randy mondar-mandir seperti setrikaan, terus melirik ke arah pintu masuk utama, menunggu kedatangan istrinya yang ia yakini akan datang dengan pakaian lusuh sambil menangis ketakutan. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil mewah perlahan berhenti tepat di depan pelataran pintu masuk utama. Kehadiran mobil yang sangat mencolok itu membuat suasana di ruang penerimaan tamu mendadak hening. Semua mata, termasuk teman-teman Dian dan Randy sendiri, menatap lekat ke arah pintu mobil. Seorang pengawal turun lebih dulu, berjalan memutar, lalu membukakan pintu belakang dengan gerakan sangat hormat. Lala melangkah keluar dari dalam mobil. Penampilannya sangat memukau, berwibawa, dan memancarkan kekayaan yang sesungguhnya. Ia berjalan memasuki ruang penerimaan tamu dengan langkah pelan namun pasti, diapit oleh barisan pengawal di sisi kiri dan kanannya. Udara di ruangan itu seolah tersedot habis melihat perubahan drastis pada diri perempuan tersebut.
Randy terbelalak melihat sosok istrinya. Namun, ego dan amarah yang sudah menguasai otaknya membuat Randy kehilangan akal sehat. Ia berpikir Lala berdandan berlebihan menggunakan uang hasil pinjaman. Randy berlari menghampiri Lala, mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, berniat mendaratkan tamparan keras ke wajah istrinya di depan semua orang. Randy berteriak lantang, "Beraninya kau datang terlambat setelah membuat keluargaku dipermalukan seperti ini, dasar istri tidak berguna." Namun, sebelum tangan Randy sempat menyentuh wajah Lala, 2 orang pengawal maju serentak dan mencengkeram lengan pria itu dengan sangat kuat. Randy meronta, berteriak meminta petugas keamanan gedung untuk menyingkirkan pengawal-pengawal tak dikenal ini. Randy mengira ia masih memiliki kekuasaan sebagai pelanggan. Namun, kejadian selanjutnya membuat jantung Randy seolah berhenti berdetak. Pengelola gedung yang sejak tadi menolak kedatangan mereka, tiba-tiba berlari tergopoh-gopoh menghampiri Lala. Pria paruh baya itu berhenti tepat di depan Lala, merapikan jasnya, lalu menunduk hormat hingga sudut 90 derajat. Tindakan itu segera diikuti oleh puluhan pegawai gedung, petugas kebersihan, hingga barisan penjaga keamanan yang ada di ruangan tersebut. Mereka semua serentak membungkukkan badan ke arah Lala. Dengan suara yang sangat jelas dan penuh rasa hormat, pengelola gedung dan seluruh staf mengucapkan kalimat yang membuat seluruh isi ruangan membeku. "Selamat pagi, Direktur Utama, selamat datang kembali di properti Anda." Randy mematung, tubuhnya mendadak lemas hingga ia hampir ambruk jika tidak ditahan oleh cengkeraman para pengawal. Dian berhenti menangis. Mulutnya terbuka lebar tanpa bisa mengeluarkan suara. Ibu Randy memegang dadanya yang berdebar sangat kencang, matanya menatap Lala dengan penuh kengerian. Lala mengibaskan tangannya pelan, memberi isyarat agar para pengawal melepaskan cengkeraman mereka dari lengan suaminya. Randy jatuh terduduk di lantai pualam yang dingin. Lala melangkah maju, berdiri tepat menjulang di atas suaminya yang kini terlihat sangat menyedihkan. Lala menatap Randy dengan sorot mata sedingin lautan es, lalu berbicara dengan nada yang sangat datar. "Tempat ini, beserta gedung perusahaan tempatmu bekerja dan membusungkan dada setiap hari, adalah milikku. Kalian semua menginjak-injak penguasa sebenarnya, dan hari ini, aku akan mengambil kembali semua yang telah kalian rampas dariku." Suasana di ruang penerimaan tamu yang sangat luas itu mendadak menjadi sangat sunyi. Tidak ada satupun orang yang berani mengeluarkan suara setelah pengelola gedung dan seluruh jajaran staf membungkuk hormat kepada Lala. Randy yang masih terduduk lemas di atas lantai pualam menatap istrinya dengan pandangan kosong. Pikirannya berusaha keras memproses kenyataan yang baru saja menghantam kewarasannya. Selama ini ia selalu menganggap Lala sebagai perempuan desa yang beruntung bisa dinikahi oleh pria sukses seperti dirinya. Randy selalu merasa memegang kendali penuh atas kehidupan Lala. Namun hari ini, di hadapan puluhan orang dan teman-teman adiknya, kenyataan menamparnya dengan sangat keras. Perempuan yang berdiri dengan penuh wibawa di hadapannya bukanlah istri yang lemah, melainkan pemilik sah dari seluruh kemewahan yang selama ini ia banggakan. Lala menatap Randy dengan sorot mata yang tajam dan tidak menyiratkan sedikit pun belas kasihan. 3 tahun adalah waktu yang sangat cukup bagi Lala untuk menahan diri dan melihat seberapa jauh kebusukan keluarga ini bisa disembunyikan. Ia melangkah perlahan mendekati Dian yang berdiri mematung dengan tubuh gemetar. Lala memperhatikan gaun mewah yang melekat di tubuh adik iparnya, perhiasan berkilau yang menggantung di lehernya, dan sebuah tas jinjing dari perancang ternama yang digenggam erat oleh tangan gadis itu. Lala tersenyum sinis. Sebuah senyuman yang membuat Dian mundur selangkah karena ketakutan. Lala tahu persis berapa harga setiap barang yang menempel di tubuh gadis sombong itu, karena pada akhirnya, semua tagihan pembelian barang-barang tersebut bermuara pada rekening perusahaan miliknya yang dipotong diam-diam oleh Randy. Dengan suara yang tenang namun lantang agar terdengar oleh semua orang di ruangan tersebut, Lala mulai berbicara. Ia membeberkan fakta yang selama ini terkubur rapat di balik dinding kesombongan Dian. Lala mengatakan bahwa semua barang mewah yang dipakai Dian saat ini, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, dibeli menggunakan uang hasil memeras keringatnya.
Lala mengungkapkan bagaimana Randy memanipulasi laporan keuangan di anak perusahaannya hanya untuk membiayai gaya hidup palsu adiknya. Teman-teman Dian yang sejak tadi merekam kejadian itu menggunakan telepon pintar mereka, mulai berbisik-bisik dan tertawa mengejek. Mereka yang selama ini memuja Dian sebagai putri dari keluarga kaya raya, kini melihat kenyataan bahwa Dian tidak lebih dari seorang parasit yang hidup dari uang hasil menipu kakak iparnya sendiri. Dian menggelengkan kepalanya dengan kuat, air mata merusak riasan wajahnya yang mahal. Ia berteriak menyangkal semua ucapan Lala, menuduh Lala sedang mengarang cerita untuk menghancurkan perayaan ulang tahunnya. Dian menoleh ke arah teman-temannya, memohon agar mereka tidak mempercayai perkataan perempuan itu. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang peduli. Mereka terus merekam wajah putus asa Dian, siap menyebarkan aib tersebut ke seluruh jejaring sosial. Lala tidak membiarkan Dian melanjutkan kebohongannya. Ia mengangkat tangan kanannya, memberikan isyarat kepada asisten kepercayaannya yang berdiri tegak di belakangnya. Lala memberikan perintah yang sangat jelas dan tidak bisa dibantah oleh siapapun. Ambil kunci mobil yang ia bawa dan sita tas jinjing yang ada di tangannya sekarang juga. Itu adalah aset perusahaanku yang dibeli dengan uang curian. Asisten Lala melangkah maju dengan cepat, menghampiri Dian tanpa keraguan. Dian menjerit histeris dan memeluk tas jinjingnya erat-erat, menolak untuk menyerahkannya. Ia berteriak bahwa itu adalah hadiah ulang tahunnya dan tidak ada yang berhak mengambilnya. Namun asisten tersebut bekerja dengan sangat profesional dan tanpa perasaan. Dengan satu tarikan tegas, tas mewah itu berhasil berpindah tangan. Setelah itu, sang asisten memaksa Dian membuka genggaman tangannya untuk mengambil kunci mobil yang sejak tadi disembunyikan gadis itu. Tangis Dian pecah membahana di ruang depan perhotelan tersebut. Ia jatuh tersungkur di lantai, menangisi barang-barang mewahnya yang kini telah dirampas kembali oleh pemilik aslinya. Ia merasa sangat dipermalukan, harga dirinya sebagai gadis kalangan atas hancur lebur di hadapan teman-temannya yang terus menertawakannya tanpa henti. Melihat anak perempuannya diperlakukan seperti itu, Ibu Randy tidak bisa lagi tinggal diam. Ia berlari menghampiri Lala, berusaha meraih tangan menantunya itu sambil memasang wajah memelas yang selalu ia gunakan untuk meminta belas kasihan. Ibu mengatakan bahwa Lala tidak boleh bertindak sekejam ini kepada keluarga suaminya sendiri. Ibu mengingatkan Lala tentang ikatan pernikahan dan dosa besar seorang istri jika berani melawan suaminya. Ibu memohon agar Lala memaafkan kesalahan mereka hari ini dan membiarkan acara ulang tahun Dian tetap berjalan demi menjaga nama baik keluarga. Mendengar permohonan yang penuh dengan manipulasi itu, Lala segera menepis tangan ibu mertuanya. Ia menatap perempuan paruh baya itu dengan pandangan jijik. Lala mengatakan bahwa kata keluarga sudah kehilangan maknanya sejak ibu mertuanya membiarkan Randy memerasnya dan membiarkan Dian menghinanya setiap hari. Randy yang baru saja berhasil mengumpulkan sedikit kesadarannya, ikut merangkak mendekati kaki Lala. Pria arogan yang beberapa menit lalu berniat menamparnya, kini berlutut sambil meneteskan air mata buaya. Randy memegang ujung celana panjang Lala, memohon ampun dengan suara yang sangat menyedihkan. Randy mengatakan bahwa semua yang ia lakukan hanyalah emosi sesaat. Ia berdalih bahwa tekanan pekerjaan membuatnya sering lepas kendali, dan ia berjanji akan berubah menjadi suami yang baik jika Lala bersedia memaafkannya kali ini saja. Randy bersumpah tidak akan lagi membiarkan keluarganya mengganggu ketenangan Lala. Ia memohon agar Lala tidak membuangnya, karena ia sangat mencintai istrinya tersebut. Kata-kata manis yang keluar dari mulut Randy justru terdengar seperti racun di telinga Lala. Ia tahu persis Randy tidak menangisi pernikahan mereka, melainkan menangisi sumber kekayaannya yang kini telah hilang. Lala mundur selangkah, melepaskan cengkeraman tangan suaminya dari ujung pakaiannya. Ia menatap Randy layaknya menatap sebuah kotoran yang tidak pantas dikasihani. Lala memberikan isyarat kedua kepada asistennya. Pria tampan bersetelan rapi itu segera mendekat dan melemparkan sebuah map dokumen berukuran tebal tepat ke dada Randy. Map itu jatuh berserakan di lantai, menampilkan lembaran-lembaran kertas berstempel resmi dari pengadilan agama.
Lala berbicara dengan nada yang membekukan darah semua orang di sana. Tanda tangani surat cerai itu sekarang juga. Dan asal kau tahu, kau bukan hanya kehilangan aku dan semua kemewahan ini, tapi tim pengacaraku sudah menyiapkan laporan resmi atas tindakan penipuan dan penggelapan dana. Kau akan membusuk di penjara, dan aku akan memastikan kau mendapatkan hukuman yang paling lama. Randy menatap lembaran kertas yang berserakan di hadapannya dengan tubuh gemetar hebat. Ia mengenali kop surat dari firma hukum paling terkenal dan paling ditakuti di negeri ini. Tangannya yang dingin perlahan memungut salah satu dokumen tersebut. Matanya terbelalak saat melihat isi lembaran itu bukanlah sekadar tuntutan perpisahan, melainkan tumpukan bukti mutasi rekening yang sangat rinci. Lala, melalui asisten dan tim keamanannya, ternyata telah menyadap dan melacak seluruh aliran dana dari perusahaan yang diam-diam Randy curi selama 2 tahun terakhir. Setiap penarikan uang tunai, setiap pemindahan saldo, hingga detail waktu dan tempat transaksi tercetak dengan sangat jelas dan tidak bisa disangkal. Randy merasa pasokan oksigen di sekitarnya mendadak hilang. Ia tidak menyangka istrinya yang selama ini terlihat diam dan sibuk mengurus rumah tangga, ternyata bekerja dalam senyap untuk mengumpulkan semua bukti kejahatannya. Lala melipat kedua tangannya di depan dada, mengamati wajah Randy yang semakin memucat. Lala memutuskan untuk tidak memberikan sedikit pun ruang bagi pria itu untuk bernapas atau mencari alasan. Dengan suara yang sangat tenang namun bergema ke seluruh sudut ruangan, Lala mulai menjelaskan isi dokumen tersebut agar ibu mertua dan adik iparnya juga mendengar dengan jelas. Lala mengungkapkan bahwa uang ratusan juta yang selama ini Randy ambil dari perusahaan tidak sepenuhnya digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah ibu dan adiknya. Randy selalu mengatakan kepada keluarganya bahwa uangnya habis karena potongan pajak atau kerugian bisnis, sehingga Dian dan ibunya seringkali harus memaksa Lala untuk menutupi kekurangannya. Namun, bukti di dokumen itu menunjukkan fakta yang jauh lebih menjijikkan. Lala menyebutkan dengan lantang bahwa sebagian besar uang hasil curian tersebut secara rutin ditransfer ke sebuah rekening atas nama perempuan lain. Lala membacakan jumlah uang bernilai ratusan juta yang digunakan Randy untuk menyewa sebuah rumah mewah, membeli perhiasan, dan memberikan uang bulanan yang sangat besar kepada seorang perempuan simpanan. Mendengar fakta tersebut, ibu Randy terkesiap hebat. Ia menutupi mulutnya dengan kedua tangan, menatap anak laki-lakinya dengan pandangan tidak percaya. Selama ini ibu selalu membanggakan Randy sebagai anak yang sangat setia dan bertanggung jawab kepada keluarga. Ibu tidak menyangka bahwa anak kesayangannya tega mengkhianati istri sahnya dan membohongi keluarganya sendiri demi perempuan lain di luar sana. Dian yang masih terduduk di lantai sambil menangisi tas mewahnya, mendadak berhenti terisak. Ia menatap Randy dengan mata melotot. Dian teringat beberapa hari yang lalu saat ia meminta uang 100 juta untuk biaya gedung ulang tahunnya. Randy sempat beralasan bahwa ia sedang membutuhkan uang besar untuk sebuah investasi mendadak. Ternyata uang itu tidak pernah digunakan untuk investasi apapun, melainkan mengalir ke rekening perempuan yang tidak dikenal. Randy menggelengkan kepalanya dengan panik, mencoba membela diri. Ia berteriak kepada Lala bahwa semua data di kertas itu adalah palsu dan hasil rekayasa untuk menyudutkannya. Randy bersikeras bahwa ia tidak pernah berselingkuh dan tidak memiliki perempuan simpanan manapun. Ia memohon kepada ibunya untuk tidak mempercayai ucapan Lala. Tepat saat Randy sedang berusaha keras merangkai kebohongan untuk menyelamatkan wajahnya di depan keluarga dan teman-teman adiknya, sebuah keributan terjadi di arah pintu masuk utama. Petugas keamanan tampak kesulitan menahan seorang perempuan yang terus memaksa masuk sambil berteriak memanggil nama Randy. Perempuan itu berpenampilan mencolok, mengenakan pakaian ketat yang memperlihatkan dengan jelas bahwa ia sedang mengandung dengan perut yang sudah sangat membesar. Ia berhasil menerobos barisan petugas keamanan dan melangkah masuk ke ruang penerimaan tamu dengan langkah tertatih namun penuh amarah. Semua mata kini beralih dari Lala menuju perempuan hamil tersebut. Kedatangannya yang sangat tiba-tiba itu membuat suasana yang sudah tegang menjadi semakin panas dan tidak terkendali.
Perempuan hamil itu mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru ruangan hingga matanya tertuju pada sosok Randy yang sedang berlutut di lantai. Tanpa memedulikan tatapan puluhan orang di sekitarnya, perempuan itu melangkah cepat menghampiri Randy. Ia melempar tas kecilnya ke wajah pria itu sambil berteriak histeris. Ia menuntut penjelasan kemana Randy menghilang sejak tadi malam dan mengapa teleponnya dimatikan. Namun yang membuat seluruh ruangan terhenyak adalah kalimat yang keluar dari mulut perempuan itu selanjutnya. Ia menuntut janji Randy yang akan memberikan uang 100 juta rupiah hari ini juga untuk biaya persiapan persalinan di rumah sakit mewah. Perempuan itu mengamuk, mengatakan bahwa Randy sudah berjanji akan memberikan uang tersebut dari hasil memeras istrinya yang bodoh. Mendengar nominal 100 juta rupiah, telinga Dian seolah mendenging keras. Angka itu sangat persis dengan jumlah uang yang ia minta untuk melunasi biaya sewa gedung ulang tahunnya hari ini. Amarah yang sejak tadi terbendung di dalam dada Dian kini meledak tanpa bisa ditahan lagi. Ia menyadari bahwa kakak kandungnya sendiri ternyata telah membohonginya. Randy menjanjikan uang yang sama kepada dua orang yang berbeda, dan pada akhirnya tidak satu pun dari mereka yang mendapatkan uang tersebut. Dian merasa ulang tahunnya yang seharusnya menjadi hari paling bahagia telah dihancurkan bukan hanya oleh Lala, tetapi juga oleh kebodohan dan perselingkuhan kakaknya sendiri. Kebencian Dian kini beralih sepenuhnya kepada perempuan hamil yang berdiri di hadapan kakaknya. Tanpa berpikir panjang, Dian bangkit dari lantai dengan mata menyala-nyala. Ia menerjang maju dan langsung menjambak rambut perempuan simpanan itu dengan sekuat tenaga. Dian berteriak memaki perempuan itu, menyebutnya sebagai perampok yang telah menghancurkan pesta ulang tahunnya yang berharga. Perempuan hamil itu tidak tinggal diam. Merasa diserang secara tiba-tiba, ia membalas dengan mencengkeram wajah Dian dan menarik gaun mewah adik ipar kekasihnya itu hingga robek di beberapa bagian. Keduanya berguling di atas lantai pualam yang dingin, saling memukul dan menjerit, menciptakan tontonan yang sangat memalukan di lobi perhotelan kelas atas tersebut. Ibu Randy menjerit histeris melihat perkelahian itu dan berusaha memisahkan mereka, namun ia malah ikut terdorong hingga jatuh terduduk. Randy berteriak kebingungan, mencoba melerai adiknya dan perempuan simpanannya, namun petugas keamanan hotel dengan cepat turun tangan dan menahan Randy agar tidak ikut campur dalam keributan fisik tersebut. Teman-teman Dian kembali mengangkat telepon pintar mereka, merekam adegan baku hantam yang sangat memalukan itu dengan wajah penuh kepuasan. Video itu dipastikan akan menjadi perbincangan paling hangat di seluruh jejaring sosial. Di tengah kekacauan yang memekakkan telinga tersebut, Lala berdiri dengan sangat tenang. Ia memandang kehancuran keluarga yang selama ini menindasnya dengan senyum tipis yang penuh kepuasan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, Lala berbalik membelakangi mereka. Diiringi oleh barisan pengawalnya, Lala melangkah anggun meninggalkan tempat itu, membiarkan orang-orang serakah itu saling menghancurkan hidup mereka sendiri di dalam neraka yang baru saja mereka ciptakan. Ruang sidang pengadilan agama terasa sangat dingin dan kaku. Dinding berlapis panel kayu jati dan lantai ubin yang mengkilap memantulkan suara langkah kaki setiap orang yang berlalu lalang. Di salah satu meja panjang yang disediakan untuk pihak tergugat, Randy duduk dengan dada membusung. Ia mengenakan setelan jas yang sengaja ia pinjam dari seorang kenalan, berusaha menampilkan citra seorang pria sukses yang tertindas. Di sebelahnya, duduk seorang pria paruh baya dengan tumpukan map tipis yang terlihat berantakan. Pria itu adalah pengacara murah yang berhasil Randy sewa menggunakan sisa-sisa uang simpanannya yang tidak seberapa. Meskipun berada di posisi yang sangat terpojok akibat skandal memalukan di gedung perhotelan beberapa minggu yang lalu, wajah Randy sama sekali tidak menyiratkan penyesalan. Bibirnya justru menyunggingkan senyum penuh kelicikan. Pikirannya dipenuhi oleh perhitungan angka-angka bayangan yang akan segera masuk ke rekeningnya. Randy sangat yakin bahwa hukum negara menetapkan pembagian harta bersama secara rata untuk pasangan yang bercerai, dan ia bertekad untuk merampas separuh dari kerajaan bisnis istrinya. Pintu ganda dari kayu tebal di bagian belakang ruangan terbuka secara perlahan. Lala melangkah masuk ke dalam ruang sidang dengan keanggunan seorang ratu yang akan mengklaim kemenangannya.
Ia mengenakan pakaian setelan yang dijahit dengan sangat sempurna, dipadukan dengan hijab yang menutupi kepalanya secara anggun dan rapi. Penampilannya memancarkan kekuatan, kecerdasan, dan kekayaan yang tidak terbantahkan. Di belakangnya, melangkah seorang pria paruh baya yang membawa koper kulit berisi dokumen-dokumen penting. Pria itu adalah pengacara utama dari firma hukum paling bergengsi di negara ini, seseorang yang bayarannya per jam bahkan tidak akan sanggup dibayar oleh Randy seumur hidupnya. Lala duduk di kursi penggugat dengan sangat tenang, menyilangkan kakinya, dan menatap lurus ke depan tanpa sedikit pun melirik ke arah Randy. Bagi Lala, pria yang duduk di seberangnya itu kini tidak lebih dari sekadar hama yang harus segera dibersihkan dari kehidupannya. Hakim ketua memasuki ruangan dan mengetuk palu ke atas meja kayu, menandakan bahwa persidangan telah resmi dimulai. Sesuai dengan prosedur tata tertib persidangan, hakim menawarkan upaya perdamaian untuk terakhir kalinya kepada kedua belah pihak. Namun, baik Lala maupun Randy menolak tawaran tersebut secara tegas. Setelah itu, hakim mempersilakan pihak Randy untuk membacakan tuntutan balasan mereka. Pengacara sewaan Randy berdiri dengan sedikit gugup melihat lawan hukumnya yang sangat menakutkan. Namun ia memaksakan diri untuk membacakan lembaran tuntutan kliennya. Dengan suara lantang, pengacara itu menyatakan bahwa kliennya menuntut pembagian harta bersama sebesar 50% dari total aset, perusahaan, tabungan, dan properti yang dimiliki oleh pihak penggugat selama masa pernikahan mereka. Randy tersenyum semakin lebar saat tuntutan itu dibacakan. Ia membayangkan dirinya akan segera keluar dari ruangan ini sebagai seorang miliarder baru, bebas dari ikatan pernikahan, dan bisa hidup bersenang-senang dengan perempuan simpanannya. Setelah pihak Randy selesai menyampaikan tuntutan konyol tersebut, hakim mempersilakan pengacara Lala untuk memberikan tanggapan. Pengacara berpakaian rapi itu berdiri dengan sangat tenang. Tidak ada raut kepanikan atau keterkejutan di wajahnya. Ia membuka koper kulitnya, mengambil sebuah map dokumen bersegel resmi, dan melangkah maju untuk menyerahkannya kepada majelis hakim. Pengacara tersebut kemudian kembali ke tempatnya dan mulai berbicara dengan artikulasi yang sangat jelas dan tajam. Ia mengatakan bahwa tuntutan pembagian harta bersama yang diajukan oleh saudara Randy adalah cacat hukum dan sama sekali tidak memiliki dasar. Klien saya, sejak hari pertama pernikahan, telah melindungi seluruh aset dan perusahaannya dari pihak manapun melalui sebuah perjanjian pranikah yang sah, mengikat, dan telah dicatatkan secara resmi di hadapan hukum. Mendengar kalimat tersebut, senyum licik di wajah Randy seketika membeku. Ia menatap pengacara Lala dengan dahi berkerut, mencoba mencerna apa yang baru saja diucapkan. Pengacara Lala melanjutkan penjelasannya dengan suara yang menggema di seluruh ruang sidang. Berdasarkan dokumen perjanjian pranikah yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum janji suci diucapkan, dinyatakan dengan sangat jelas bahwa seluruh aset, kekayaan, maupun utang yang dibawa oleh masing-masing pihak sebelum dan selama masa pernikahan, akan menjadi tanggung jawab dan hak milik pribadi masing-masing. Dengan kata lain, klien saya tidak memiliki kewajiban secuil pun untuk membagi sepeser hartanya kepada saudara Randy. Majelis hakim mengangguk pelan sambil memeriksa lembaran dokumen berstempel resmi tersebut, memastikan keabsahan tanda tangan yang tertera di sana. Randy tiba-tiba bangkit dari kursinya dengan wajah pucat pasi. Ia memprotes dengan suara keras, menuduh bahwa dokumen itu adalah palsu. Randy berteriak bahwa ia tidak pernah menandatangani perjanjian pranikah apapun yang mengatur masalah pemisahan harta. Namun, pengacara Lala menatapnya dengan tatapan merendahkan, lalu mengingatkan Randy pada sebuah kejadian 3 tahun yang lalu. Pengacara itu menjelaskan bahwa 1 minggu sebelum hari pernikahan, Lala telah memberikan setumpuk dokumen untuk ditandatangani oleh Randy dengan alasan sebagai syarat administrasi perusahaan untuk tunjangan keluarga. Randy yang saat itu mengira Lala hanyalah perempuan miskin yang tidak memiliki harta apapun, menandatangani semua dokumen tersebut tanpa repot-repot membacanya sedikit pun. Kesombongan dan kemalasannya di masa lalu kini berbalik menghantam wajahnya sendiri dengan sangat keras. Tubuh Randy mulai gemetar hebat. Harapannya untuk menjadi orang kaya raya hancur berkeping-keping dalam hitungan detik.
Semua khayalannya tentang hidup mewah musnah tanpa sisa. Namun, penderitaan Randy ternyata belum berakhir sampai di situ. Pengacara Lala belum selesai menyampaikan kejutannya. Pria itu kembali mengambil sebuah tumpukan berkas yang jauh lebih tebal dari sebelumnya. Dengan nada suara yang semakin mengancam, pengacara tersebut menyatakan bahwa agenda persidangan hari ini bukan hanya masalah perpisahan. Ia menyatakan bahwa pihak perusahaan kliennya telah mendaftarkan gugatan ganti rugi secara terpisah, sekaligus melaporkan saudara Randy ke pihak kepolisian atas tindak pidana penipuan, pemalsuan dokumen, dan penggelapan dana perusahaan yang nilainya mencapai miliaran rupiah selama 2 tahun terakhir. Pengacara Lala memaparkan secara singkat bahwa semua uang yang Randy ambil secara ilegal telah menyebabkan kerugian besar, dan pihak perusahaan menuntut pengembalian dana tersebut secara utuh ditambah dengan denda kerugian. Karena Randy dipastikan tidak akan mampu membayar uang ganti rugi miliaran rupiah tersebut setelah tidak mendapatkan harta pemisahan, maka sesuai dengan hukum yang berlaku, segala aset pribadi yang Randy miliki saat ini akan disita, dan sisa utangnya akan dikonversi menjadi tambahan masa hukuman kurungan di penjara. Hakim mencatat semua keterangan tersebut dengan saksama. Telinga Randy berdenging sangat keras. Pandangannya mulai berputar. Kenyataan bahwa ia tidak mendapatkan 1 sen pun dari kekayaan istrinya, ditambah dengan ancaman penjara bertahun-tahun serta utang miliaran rupiah, membuat pertahanan mentalnya hancur lebur. Napas Randy tercekat di tenggorokan, matanya berputar ke atas, dan tubuhnya seketika ambruk membentur lantai ruang sidang dengan suara keras. Pria arogan itu pingsan di kursi pesakitan, menjadi tontonan menyedihkan yang menutup babak akhir keangkuhannya di meja hukum. 3 hari batas waktu yang diberikan oleh para penagih utang berlalu dengan sangat cepat bagaikan hembusan angin yang membawa malapetaka. Di dalam rumah kontrakan yang pengap dan berbau lembab itu, tidak ada satupun dari mereka yang bisa tidur dengan tenang. Ketakutan akan ancaman para penjahat tak kenal ampun itu terus menghantui setiap tarikan napas mereka. Persediaan makanan yang mereka miliki sudah habis sejak kemarin siang. Tidak ada sisa beras yang bisa ditanak, tidak ada lauk pauk, dan air minum pun hanya tersisa setengah teko plastik. Randy mondar-mandir di ruang tengah dengan perut yang berbunyi menahan perih. Ia sudah mencoba menghubungi semua kerabat jauh, mantan rekan kerja, hingga teman-teman sekolahnya dahulu untuk meminjam uang, namun tidak ada satupun yang sudi membantunya. Sebagian besar nomornya telah diblokir, dan sisanya terang-terangan mencacinya sebagai penipu. Randy menyadari bahwa ia benar-benar telah mencapai jalan buntu. Tidak ada lagi jalan keluar selain membuang sisa harga dirinya yang sudah hancur lebur untuk mengemis belas kasihan kepada satu-satunya orang yang memiliki kekuasaan untuk menyelamatkan nyawa mereka, yaitu mantan istrinya, Lala. Sore itu, awan mendung pekat menggantung rendah di langit kota, membawa pertanda badai yang akan segera turun. Randy memaksa ibu dan Dian untuk bangkit dari lantai. Ia menarik lengan adiknya dengan kasar, menyuruhnya ikut pergi menemui Lala. Dian awalnya meronta, menolak dengan keras karena ia tidak sanggup menanggung rasa malu harus berhadapan lagi dengan perempuan yang telah menghancurkan pestanya. Namun sebuah tamparan keras dari Randy mendarat di pipi Dian, membungkam mulut gadis itu. Randy berteriak bahwa jika mereka tidak pergi mengemis sekarang juga, besok pagi mereka semua akan diseret dan dijual oleh para rentenir. Mendengar ancaman nyata tersebut, Dian akhirnya menurut sambil menangis terseduh-seduh. Ibu Randy yang masih sakit juga dipaksa berjalan tertatih-tatih. Karena mereka sama sekali tidak memiliki uang untuk membayar kendaraan sewaan, keluarga malang itu terpaksa berjalan kaki menyusuri trotoar jalanan kota yang panjang menuju gedung perkantoran pusat milik Lala. Perjalanan itu terasa seperti siksaan neraka bagi mereka. Hujan deras akhirnya turun mengguyur tanpa ampun, disertai sambaran petir yang membelah langit sore. Randy, Dian, dan ibu mereka tidak membawa payung atau pelindung apapun. Pakaian mereka basah kuyup dalam hitungan menit, menempel lengket di kulit dan membuat tubuh mereka menggigil kedinginan. Sepatu murah yang dipakai Dian mulai mengelupas terkena genangan air kotor di jalanan, membuat telapak kakinya lecet dan berdarah.
Ibu Randy berkali-kali tersandung dan hampir jatuh karena pandangannya kabur oleh air hujan. Namun Randy terus menarik tangan ibunya tanpa memedulikan rasa sakit perempuan paruh baya tersebut. Orang-orang yang berteduh di pinggir jalan menatap rombongan keluarga itu dengan pandangan aneh dan jijik. Namun Randy sudah tidak peduli lagi dengan pandangan orang lain. Tujuan satu-satunya adalah sampai di depan gedung Lala dan bersujud di bawah kaki perempuan itu. Setelah berjalan melewati badai hujan selama lebih dari 2 jam, mereka akhirnya tiba di depan gerbang utama gedung perkantoran raksasa yang menjulang menembus awan. Gedung berlapis kaca tersebut terlihat sangat megah, menjadi simbol kekayaan dan kekuasaan Lala yang selama ini tidak pernah mereka ketahui. Namun, langkah mereka langsung dihentikan oleh barisan penjaga keamanan bertubuh kekar yang berjaga di depan gerbang berlapis besi. Para penjaga itu menolak keras untuk membuka pintu, memerintahkan rombongan basah kuyup itu untuk menjauh dari area perkantoran. Randy memohon-mohon kepada penjaga keamanan, berteriak di tengah suara hujan deras bahwa ia ingin bertemu dengan direktur utama perusahaan ini. Para penjaga keamanan hanya tertawa merendahkan, mengatakan bahwa orang rendahan seperti Randy tidak memiliki hak untuk bertemu dengan atasan mereka. Menyadari bahwa ia tidak akan bisa menerobos masuk, Randy akhirnya menjatuhkan dirinya berlutut di atas aspal jalanan yang tergenang air berlumpur. Ia menarik tangan ibunya dan tangan Dian, memaksa kedua perempuan itu untuk ikut berlutut bersamanya di bawah guyuran hujan badai, menunggu Lala keluar dari gedung megah tersebut. 1 jam berlalu, keluarga itu masih berlutut menahan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Tiba-tiba, gerbang besi otomatis itu perlahan bergeser terbuka. Sebuah mobil mewah berukuran panjang meluncur perlahan dari area parkir khusus petinggi perusahaan dan berhenti tepat di balik gerbang. Kaca jendela belakang mobil tersebut perlahan turun, memperlihatkan sosok Lala yang duduk dengan sangat anggun di dalam kursi penumpang berlapis kulit mahal. Lala mengenakan pakaian kerja yang sangat rapi, wajahnya memancarkan ketenangan yang absolut, berbanding terbalik dengan kondisi mantan keluarga suaminya yang terlihat seperti gelandangan menyedihkan. Di samping Lala, duduk asisten pribadinya yang kini terlihat lebih dekat dan protektif. Pria tampan yang selalu setia menjalankan segala perintah Lala. Lala menatap ketiga orang yang berlutut di genangan-genangan air kotor itu dengan pandangan sedatar permukaan cermin. Tidak ada kilat kepuasan yang berlebihan, tidak ada pula rasa kasihan sedikit pun. Melihat kaca jendela mobil terbuka, Randy langsung merangkak maju mendekati batas gerbang. Ia menyatukan kedua tangannya di depan dada, menangis meraung-raung di tengah suara hujan. Randy mengucapkan kalimat permohonan dengan suara yang serak dan putus asa. Lala, tolong ampuni aku. Aku tahu aku telah melakukan dosa besar kepadamu, aku pantas dihukum. Tapi tolong selamatkan nyawa kami dari para penagih utang itu. Jadikan aku pegawai biasamu, jadikan aku petugas pembersih toilet di kantormu, potong semua gajiku untuk membayar utang, asalkan kami tidak dibunuh oleh mereka. Kami kelaparan, Lala. Ibu juga sedang sakit parah. Tolong kasihani kami demi kenangan masa lalu kita. Di belakang Randy, sang ibu ikut menangis dan memanggil nama Lala berulang kali, memohon maaf atas segala kejahatannya selama ini. Sementara itu, Dian hanya menunduk dalam, tidak berani menatap wajah mantan kakak iparnya. Kesombongan Dian telah hancur sepenuhnya, digantikan oleh rasa malu yang sangat menyiksa jiwanya. Lala membiarkan Randy menyelesaikan semua rentetan permohonannya yang memelas. Ia mendengarkan rintihan pria itu dengan sangat saksama, memastikan bahwa setiap kata yang diucapkan Randy lahir dari keputusasaan yang paling dalam. Setelah Randy terdiam menunggu keajaiban, Lala perlahan merogoh tas tangannya yang berharga fantastis. Ia mengambil sesuatu dari dalam sana, lalu mengulurkan tangannya keluar dari jendela mobil. Dengan sebuah gerakan yang sangat pelan dan penuh penghinaan, Lala melepaskan jepit jari-jarinya. Beberapa keping uang logam recehan 100 perak jatuh berdenting membentur jalanan aspal, berhamburan tepat di dalam genangan air berlumpur tepat di depan lutut Randy. Suara dentingan kepingan uang logam itu terdengar lebih menyakitkan daripada tamparan fisik manapun bagi Randy.
Ia menatap uang receh bernilai rendah tersebut, lalu menatap wajah Lala dengan pandangan tidak percaya. Lala mencondongkan tubuhnya sedikit ke arah luar jendela, menatap langsung ke dalam manik mata mantan suaminya yang sedang bergetar hebat. Dengan nada suara yang sangat jernih, dingin, dan menusuk jantung, Lala mengucapkan kalimat perpisahannya yang terakhir untuk keluarga parasit tersebut. Itu bayaranmu hari ini. Ambillah. Bukankah kamu sendiri yang selalu mengatakan bahwa setiap orang harus bekerja dan mencari uang sendiri? Aku bukan lagi istrimu, dan aku bukan yayasan amal yang menampung para pengkhianat. Nikmati sisa hidup kalian di dasar penderitaan yang kalian ciptakan sendiri. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Lala kembali bersandar ke kursinya dengan sangat tenang. Ia memberikan isyarat kecil dengan tangannya. Kaca jendela mobil perlahan naik dan tertutup rapat, memutus pandangan Randy dari sosok perempuan yang nyaris sempurna itu. Mobil mewah tersebut kemudian melaju pelan, membelah genangan air hujan, dan menjauh menyusuri jalanan kota, meninggalkan keluarga Randy yang terus meraung dan menangisi kebodohan mereka di tengah badai yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. 1 tahun penuh telah berlalu sejak malam badai yang menenggelamkan keluarga Randy dalam jurang keputusasaan absolut. Waktu bergulir membawa perubahan besar bagi kehidupan orang-orang yang pernah saling bersinggungan tersebut. Di sebuah kawasan komersial paling eksklusif di ibu kota, suasana sangat meriah. Lala sedang berdiri di atas panggung kehormatan, memotong pita peresmian untuk pembukaan cabang hotel internasional terbarunya yang berskala sangat masif. Kilatan cahaya dari kamera para wartawan terus-menerus menyinari wajahnya. Acara peresmian itu disiarkan secara langsung oleh puluhan stasiun televisi nasional, menegaskan posisi Lala sebagai salah satu pengusaha perempuan paling berpengaruh dan paling sukses di negara ini. Lala terlihat sangat bercahaya, senyumnya tulus dan penuh kebahagiaan. Di sisinya, berdiri asisten pribadinya yang kini telah resmi menjadi tunangannya, seorang pria sepadan yang menghargai dan mencintai Lala tanpa syarat. Pidato kemenangan Lala bergema melalui pelantang suara, membicarakan tentang pentingnya kemandirian, keberanian mengambil keputusan, dan kekuatan untuk bangkit dari masa lalu yang kelam. Di saat yang bersamaan dengan momen kejayaan Lala, kehidupan mantan suaminya justru berakhir di tempat yang sangat gelap dan mengerikan. Randy kini mendekam di balik jeruji besi di sebuah lembaga pemasyarakatan dengan pengamanan tingkat tinggi. Ia telah divonis hukuman penjara selama 10 tahun akibat serangkaian tindak pidana penipuan, penggelapan dana perusahaan skala besar, serta keterlibatannya dengan sindikat pinjaman uang ilegal yang memicu kerusuhan berdarah. Kehidupan di dalam penjara benar-benar menghancurkan sisa-sisa kewarasan Randy. Tidak ada lagi setelan jas mewah, tidak ada lagi makanan lezat, dan tidak ada lagi sikap arogan yang bisa ia pamerkan. Ia dipaksa melakukan kerja kasar setiap hari membersihkan saluran pembuangan di bawah perintah para narapidana senior yang sering menyiksanya jika ia berani melawan. Ibunya yang sakit parah telah tiada beberapa bulan yang lalu di sebuah bangsal perawatan umum tanpa biaya, meninggal dunia dengan membawa penyesalan yang tidak pernah berujung. Randy menghabiskan hari-harinya di sel sempit yang dingin, terus-menerus bergumam menyalahkan dirinya sendiri atas kehilangan harta karun terbesar dalam hidupnya, yaitu sang mantan istri. Namun, karma yang paling sempurna justru jatuh kepada sosok yang selalu mengagungkan gaya hidup berlebihan, yaitu Dian. Untuk melunasi sisa tumpukan utang yang tidak pernah habis bunganya kepada para rentenir, dan untuk sekadar membeli makanan penyambung nyawa sehari-hari, gadis sombong itu terpaksa menelan ludahnya sendiri. Dian kini bekerja memeras keringat sebagai petugas kebersihan tingkat paling rendah di jaringan hotel mewah milik Lala. Ia tidak diberikan akses ke area utama, melainkan ditempatkan khusus untuk membersihkan kamar mandi umum pengunjung di area lantai dasar yang paling sibuk. Hari itu, Dian mengenakan seragam kebersihan yang ukurannya kebesaran dan berbahan kasar. Rambutnya diikat asal-asalan, wajahnya kusam tanpa sentuhan riasan, dan kulitnya menjadi sangat kering akibat setiap hari harus bersentuhan dengan cairan kimia pembersih lantai yang sangat keras. Tangannya yang dulu sangat halus karena selalu dirawat di tempat kecantikan mahal,
kini dipenuhi oleh kapalan, luka gores, dan terasa sangat kasar. Saat Dian sedang berlutut menyikat celah-celah ubin di area luar kamar mandi umum tersebut, pintu kaca ganda terbuka, dan seorang tamu perempuan melangkah masuk. Tamu tersebut mengenakan pakaian perancang busana ternama, membawa tas tangan edisi terbatas, dan memancarkan wangi parfum yang sangat mahal. Dian yang sedang menunduk perlahan mendongakkan wajahnya. Jantungnya seketika berhenti berdetak sesaat. Tamu perempuan itu adalah salah satu mantan teman pergaulan kelas atasnya, perempuan yang setahun lalu ikut menertawakan dan merekam kejadian memalukan Dian saat diusir dari gedung perayaan ulang tahunnya. Mantan teman tersebut awalnya hanya melirik sekilas, namun kemudian langkahnya terhenti. Ia memicingkan mata, menatap wajah kusam Dian dengan saksama, lalu seulas senyum penuh ejekan dan kepuasan terbentuk di bibirnya yang bergincu tebal. Ia sangat mengenali siapa perempuan berantakan yang sedang memegang sikat lantai tersebut. Mantan teman itu tidak mengucapkan sapaan. Ia justru melangkah mendekat ke arah Dian dengan sengaja membawa segelas jus buah segar yang kental dan sangat lengket. Dengan gerakan yang terlihat seperti tidak disengaja namun dilakukan dengan sangat teliti, perempuan kaya itu memiringkan gelasnya. Cairan jus buah yang kental dan lengket itu tumpah sepenuhnya membasahi lantai ubin yang baru saja dibersihkan oleh Dian dengan susah payah. Cipratan cairan lengket itu bahkan mengenai sepatu bot karet yang dipakai Dian. Perempuan kaya itu berpura-pura terkejut sambil menutup mulutnya, namun tatapannya memancarkan kepuasan yang luar biasa. Ia kemudian menunduk menatap Dian yang masih berlutut membeku di lantai. Dengan nada suara yang sangat merendahkan, jauh lebih merendahkan dari nada suara yang pernah Dian gunakan kepada Lala di masa lalu, mantan teman itu memberikan perintahnya. "Hei, pelayan kotor, matamu ditaruh di mana? Cepat bersihkan lantai ini sampai mengkilap sekarang juga. Kalau ada sedikit saja noda tertinggal yang mengotori sepatuku, aku akan memanggil manajermu dan memastikan kau dipecat hari ini juga." Dian tidak berani membalas tatapan perempuan itu. Tidak ada lagi keberanian untuk membentak, tidak ada lagi keangkuhan untuk melawan. Harga dirinya telah hancur dan rata dengan tanah. Perlahan-lahan, bahu Dian mulai bergetar hebat. Air mata penyesalan dan keputusasaan mengalir deras membasahi pipinya yang kusam, jatuh menetes bercampur dengan cairan lengket di atas ubin hotel. Dian hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam, mengambil kain pel basah, dan mulai menyikat lantai itu kembali dengan tangan yang gemetar hebat. Ia terus menyeka lantai berulang kali sambil menangis sesenggukan menahan rasa malu yang membakar seluruh jiwanya. Di saat yang sama, dari arah ruang penerimaan tamu yang terletak tidak jauh dari sana, terdengar suara siaran televisi yang menayangkan acara peresmian cabang baru hotel tersebut. Suara pidato Lala yang sangat percaya diri, penuh kebahagiaan, dan disambut oleh gemuruh tepuk tangan ribuan tamu kehormatan, bergema memantul melalui lorong-lorong bangunan mewah itu. Suara kejayaan sang kakak ipar itu menjadi latar belakang yang paling menyakitkan bagi Dian, menemani setiap usapan tangannya di lantai kotor tersebut, menutup kisah kesombongannya dengan sebuah pembalasan karma yang sangat sempurna dan tidak akan pernah terlupakan seumur hidupnya.